warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mereka pun membawa Nabi Khidir dan Nabi Musa AS menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan. Keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Burung hinggap di pinggir kapal, lalu sang burung meminum sesedikit air laut dengan paruhnya. Nabi Khidir berbisik kepada Musa SAW, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah SWT kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Keduanya berada dalam kapal. Nabi Musa merasa sangat heran luar biasa karena Nabi Khidir SAW melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Nabi Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirannya, setiap kerusakan di bumi adalah kejahatan yang lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada dirinya. Kemudian Musa menanyakan, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan? Sungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukan karena lupa, sebagaimana yang disampaikan dalam Rasulullah SAW. Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan oleh Nabi Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya, kemudian menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Akhirnya Musa bersabar. Ia mengingkar janjinya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar." Kemudian Nabi Khidir melontarkan teguran kepada Musa, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersamaku?" Situ pun Nabi Musa menyadari mampu lama-lama menemani Nabi Khidir AS. Sang hamba yang salah itu, ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya. Pertama, kembali kepada tabiat Musa SAW sebagai sosok yang berjiwa pemimpin. Musa mungkin sudah terbiasa kritis setiap apa yang telah dilihat. Ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukai. Kemudian Nabi Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap anak, kemudian membiarkan pembunuhannya, bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukan terhadap Khidir, meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji ia kembali berkata sesuatu dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Nabi Khidir. Melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung. Ada penduduknya yang kikir. Mereka berdua mencari orang yang berkenan menjamunya. Tidak mendapatnya seseorang pun. Nabi Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkataan aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang sangat kikir. Nabi Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan. Nabi SAW memilih untuk berpisah dengan Nabi Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaan tentang alasan mengapa Nabi Khidir mau memperbaiki rumah, padahal mereka tidak menjamu. Musa bersabar menampingi Nabi Khidir. Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban
yang dialaminya Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Jelas Nabi Khidir pada Nabi Musa. Adapun anak yang aku bunuh, keduanya orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan membuat kufur, menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya, itu yang lebih sayang kepada orang tuanya. Adapun dinding rumah itu milik dua anak yatim di kota tersebut bahwa tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayahnya yang saleh, maka Tuhan menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukan berdasarkan kemauan sendiri. Itulah makna sesuai yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 61 sampai 82. Kemudian hikmahnya dalam pertemuan ini, pertama, sangat dianjurkan untuk berdiskusi atau berdialog dengan urusan ilmu. Kemudian seorang alim diwajibkan menyebarkan ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Kemudian perjalanan menuntut ilmu merupakan perjalanan istimewa. Nabi Musa sendiri menempuh perjalanan yang cukup melelahkan demi menemui seorang yang lebih alim. Kedudukan dan keutamaan dirinya tidak sampai menghalangi Nabi SAW mengikuti yang diharapkan, memberikan ilmu, syariatkan, melayani dan mengabdi kepada ahli ilmu dan pemilik keutamaan. Yusya ibn Nun mengabdi kepada Muhammad SAW. Begitu pula Anas ibn Malik juga melayani Rasulullah SAW. Seorang hamba diperkenankan bercerita rasa lelah, kesulitan yang dialaminya, keadaan penyakit, dengan tidak membenci atau menyalahkan takdir yang ditetapkannya. Nabi Khidir tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang telah diberikan Allah SWT. Meyakinkan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati, menghidupkan ikan yang dibawa Nabi SAW. Diajarkan untuk tetap bersikap lemah lembut kepada pengikut pelayan kita. Sifat Nabi Musa terhadap muridnya dan jangan lupa mengabarkan akan hilangnya ikan. Nabi Khidir melubangi kapal dan membunuh anak. Dikabarkan bahwa apa yang dilakukan semata-mata diperintahkan oleh Allah. Seorang bermaksud mengejarkan sesuatu di masa yang akan datang, disunahkan mengucapkan insyaallah. Kemudian 9, adab mencari ilmu dari kisah Nabi Musa SAW. Menuntut ilmu sangat penting. Setiap muslim laki-laki dan perempuan dikenai kewajiban untuk menuntut ilmu. Dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Kemudian hadis tentang menuntut ilmu, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian sabda Rasul, tuntutlah ilmu semenjak kamu terbaring di ayunan sampai beristirahat panjang di liang kubur. Kemudian di dalam firman Allah yang berbunyi, artinya Musa berkata kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu sebagai petunjuk. Tercantum dalam tulisan yang 9 adab, yakni pertama, mengabdi dan bersikap tawadu. Kemudian kedua, menyatakan dirinya sebagai murid yang tak tahu apa-apa. Dan ketiga, tidak boleh memiliki banyak permintaan kepada guru. Keempat, mengakui bahwa semua ilmu datangnya dari Allah. Kemudian meminta petunjuk dan bimbingan dari guru. Tidak boleh menentang dan membantah apa yang dilakukan guru. Mencari ilmu pengetahuan tanpa perhitungan status sosial. Mondok untuk mengabdi dan kemudian mengaji. Belajar harus untuk ilmu, bukan yang lain. Itulah 9 adab menuntut ilmu dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Alaihissalam. Kemudian Nabi Musa berdialog tentang wabah penyakit. Nabi Musa ketika berusaha mengobati penyakitnya, kisah tersebut dijelaskan Nasir Hussein mengungkapkan sebuah riwayat yang ditulis Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Saat menafsirkan surat Al-Fatihah, Imam Ar-Razi menuliskan sejumlah kisah yang menceritakan spiritual kalimah Bismillah. Nabi Musa merasa sakit di perutnya. Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian menyuruhnya mengambil sejenis daun yang ada di padang pasir. Nabi Musa mengunyahnya, sembuh dengan izin Allah. Kemudian bisa mengalami lagi yang kedua kalinya dan mengunyahnya lagi ke daunan itu, namun sakitnya malah bertambah. Ya Rabb, waktu kali pertama aku makan langsung sembuh, kedua kalinya tidak sembuh. Kali pertama datang mengadu kepadaku memohon kesembuhan. Pada kali kedua kamu langsung saja mengunyahnya tanpa meminta petunjuk dan izin dariku, bahwa dunia ini semuanya adalah racun dan penawarnya hanyalah dengan menyebut namaku. Maksudnya menyebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tindakan memerlukan pendidikan batin dengan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tindakan tersebut sesuai yang kita lakukan. Ibnu Al-Khattab merupakan ilmuwan pertama yang memperkenalkan teori Contagion dengan menggunakan kaidah sains alam berdasarkan pengalaman dari pengamatan atas wabah Black Death yang menimpa Eropa. Menolak dengan keras pandangan ulama konservatif terkait kepasrahan kepada Allah dalam menyikapi wabah penyakit menular. Baginya, penyebab wabah mesti dibuktikan melalui data penelitian. Bahwa di sini menunjukkan dalam peristiwa tersebut terhadap dua corak pemikiran yang saling berseberangan. Pertama adalah corak pemikiran berlandaskan postulat agama dan menjelaskan segala hal sudut pandang fikih.
Kedua, ia corak pemikiran terbuka kepada kajian empirik sehingga jawaban mengalir dari bukti atas dasar penerimaan secara dogmatik. Kita semua juga dapat menemukan kisah yang pertama pada zaman Kekhalifan Umar bin Khattab, di mana pemerintahan beliau ada wabah bermula di daerah Awamas, sebuah kota Yerusalem. Sedang pasukannya berbalik, salah seorang sahabat mengatakan, apakah lantas sebagai pemimpin lari takdir Allah SWT? Dirinya dan pasukannya lari takdir Allah SWT, satu buruk, takdir yang lain baik. Sahabat Abdurrahman bin Auf memperkuat Khalifah Sayyidina Umar mengenai sabda Rasulullah SAW, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Dan apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian di dalamnya, maka janganlah kalian lari dari negeri itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai kalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api, maka hendaklah berlindung penyakit ini ke bukit-bukit. Seluruh warga mengikuti anjurannya Amr bin As, dan para pengungsi tersebut bertahan di daratan-daratan tinggi hingga sebaran wabah awamas mereka dan hilang sama sekali. Dan Nabi Musa menampar malaikat. Di antara watak yang dimiliki oleh Nabi Musa AS memperlakukan orang secara spontan. Tak heran ketika malaikat maut datang kepadanya dengan wujud seorang pria yang akan mencabut nyawanya, Nabi SAW langsung saja menampar wajah malaikat hingga bola matanya pecah. Allah pun memberikan dua pilihan kepadanya, apakah akan beralih ke hadiratnya atau tetap berada di dunia beberapa lama lagi hingga malaikat maut kembali datang menjemput. Kemudian Nabi SAW bersanding di sisi Tuhannya dan meninggalkan kepenatan dan hiruk-pikuk kehidupan dunia. Allah mengabulkan doanya untuk didekatkan dengan Tuhan yang suci, dengan tanah yang suci, yaitu Baitul Maqdis. Sejauh lempar batu konon kuburannya berada di sana. Artinya malaikat maut datang kepada Nabi Musa AS berkata, penuhilah panggilan Tuhanmu. Namun spontan Nabi Musa SAW menampar malaikat hingga bola matanya terpecah. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah SWT menyampaikan, sesungguhnya engkau telah mengutus aku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian, akibatnya mataku terpecah. Kemudian Allah segera mengembalikan penglihatannya dan berfirman, kembalilah kepada hambaku dan sampaikanlah padanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan, suatu bulu yang tertutup tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun. Kemudian Musa SAW menjawab, lalu apa setelah itu? Allah menjawab, tetapkanlah engkau akan meninggal. Nabi Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian, waktu dekat. Nabi Musa menyampaikan, matikanlah aku dekat tanah suci, sedekat lemparan batu. Rasulullah SAW menambahkan, demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburannya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir. Dalam hadis riwayat di atas menyampaikan, Allah SWT mengutus malaikat
sebagai seorang pria. Dia meminta Nabi untuk memenuhi panggilannya. Melalui malaikat, Allah juga menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat dan saat kematiannya akan segera tiba. Sebagai sosok tegas, tidaklah mengarangkan jika begitu didatangi malaikat, Nabi SAW menampar wajah tersebut sehingga pecah matanya. Makanya matanya disinilah adalah mata malaikat yang kala itu datang dalam seorang pria. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah SWT mengadukan tamparan Nabi SAW yang dialaminya, maka segera mengembalikan penglihatannya. Sebelum kekuatan Nabi Musa kepada Allah agar nyawanya dicabut dekat tanah suci. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang Nabi kepada tanah suci. Bahkan dikubur pun ingin di dekatnya. Tidak meminta Allah SWT agar mencabut nyawanya tetap dalam tanah suci, sebab dirinya tahu bahwa Allah SWT mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah. Kemudian, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itulah pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Allah menetapkan mereka tersesat di padang Sinai 40 tahun. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi SAW, mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang ada pada gundukan pasir. Belum pasti telah memperlihatkan kepada para sahabat. Pelajaran penting dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa sebelum dicabut nyawa, para nabi selalu diberi pilihan apakah memilih tambahan hidup atau memilih segera berpulang. Malaikat mampu menunjukkan dalam wujud manusia. Kematian itu sesungguhnya yang pasti tidak boleh ditolak. Tingginya kedudukan Nabi SAW menampar malaikat maut. Kuburan Nabi Musa SAW berada di tanah suci Baitul Maqdis. Rasulullah SAW sendiri telah memberitahu beberapa kuburan, bahkan beliau menyebutkan beberapa tanda keberadaan tersebut, yaitu di samping jalan tepat pada gundukan pasir. Nabi SAW menginginkan kuburannya berada dekat dengan tanah yang penuh berkah. Tanah suci dimaksud di sini batasan-batasan Nabi Musa SAW kepada Allah untuk mendekatkan dirinya. Cukupan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.